Aduh maaf ya, aku nggak bisa ngomong banyak. Soalnya sensitif. Iya, tapi Halo Creative People, selamat datang di episode terbaru Cerita PKA yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Pengelolaan Komisi dan Acara. Kembali lagi bersama aku. Kalau misalnya kalian menonton dari 3 episode podcast sebelumnya, aku selalu nge-host sendirian nih. Tapi untuk podcast yang sekarang kita akan menghadirkan suasana lebih baru. Jadi aku ditemani oleh teman aku di sebelah ini yang kalau kalian notice pun di episode pertama kakak yang cantik ini menjadi salah satu narasumber kita. Boleh langsung kenalan lagi aja kak? Halo Creative People, kenalin nama aku Hafsanur Fauzia atau biasa dipanggil Aca dari Pengelolaan Konvensi dan Acara semester 3. Gimana nih kabarnya Kak Haki? Alhamdulillah aku sehat dan baik-baik aja. Sejauh ini mental masih seimbang. Pokoknya kesehatan masih happy lah pokoknya. Kak Aca sendiri gimana untuk Kak Aca, kabarnya Kak Aca? Aku alhamdulillah aku masih sehat-sehat aja walaupun kita kemarin abis sibuk-sibukan ya bareng-bareng. Betul, jadi seminggu kemarin aku dan Kak Aca kita berada di satu kepanitiaan yang sama, di satu divisi yang sama. Jadi kita sering tektokan lah ya belakangan ini. Oke, mungkin langsung aja ya. Jadi di cerita PK ini selain hostnya yang sedikit berbeda, topiknya juga akan berbeda nih Kak Aca. Betul banget. Biasanya kan cerita PKA itu cerita atau ngebahas seputar program studi PKA-nya itu sendiri. Mulai dari culture shock, event kampus, ataupun mengenai tentang apa sih prospek kerja di industri event itu sendiri. Banget. Namun kali ini kita punya sedikit pembahasan yang berbeda nih Kak Hakim. Apalagi kalau bukan kita mengenal lebih dalam tentang mahasiswanya. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang mental health itu sendiri nih Kak Mental Hakim. health mahasiswa ya. Karena apa? Karena banyak banget nih bagi mahasiswa sekarang tuh banyak banget yang self diagnose gitu. Kayak aku punya mental health nih kayaknya, aku punya masalah ABC nih, aku punya bipolar nih kayaknya gitu Kak Hakim. Oke, benar banget ya Kak Aca. Jadi tujuan dari salah satu adanya podcast ini biar teman-teman semua nggak self diagnose kalau teman-teman punya mental illness mungkin ya lebih akrab. Jadi untuk mencapai tingkat kalian bipolar, kalian OCD dan segala macam itu nggak bisa macam-macam ya Kak Aca ya. Nggak bisa kalian asal kayak searching di Google kayak tanda-tanda umum gitu. Terus kalian kayak oh kayaknya aku bipolar nih. Gitu. Itu tuh nggak bisa ya teman-teman. Ada bahkan ada jurusan tersendiri ya, salah satu jurusan psikologi yang memang fokusnya berada di bidang yang relate dengan keadaan-keadaan mental health ya salah satunya. Jadi buat teman-teman tolong diperhatikan baik-baik agar tidak terjadi self diagnose yang malah merugikan diri sendiri ya. Mungkin Betul menjadi banget. alasan kalian tidak produktif kayak aku kan bipolar. Nah, Jadi itu kan aku nggak bisa fokus nih kerjaannya. betul. Gitu. Itu Aku kan lagi sangat gangguan. mengganggu ya. Itu kan kayak itu nggak bisa sembarangan teman-teman. Betul. Jadi dan sebagai fun fact juga ya, ini yang menjadi lebih relate kepada teman-teman dari PKA bahwa menurut CNN Indonesia, event organizer merupakan pekerjaan paling stres nomor 8 di dunia nih Kak Aca. Wah, kayaknya saking stresnya bisa menyebabkan kesehatan jiwa kita terguncang ya. Betul. Berarti topik ini tuh benar-benar relate banget nih sama kita di Prodi PKA. Betul, jadi kadang dengan event organizer seperti kita ya sebagaimana hektiknya itu kadang membuat mental kita tuh goyang. Agak gitu. sedikit goyang-goyang Iya, dikit lah ya. goyang-goyang dikit gitu. Oke, langsung aja mungkin ya tanpa berlama-lama lagi. Kelihatannya Kak Aca juga udah gak sabar mau curhat pribadi mungkin ya teman-teman. Kita juga bentar lagi akan ngobrol dengan narasumber kita. Maka dari itu langsung aja kita mulai cerita PK Real Talk, Real Story. Creative People, untuk membahas tentang mental health mahasiswa PKA, sebelumnya yang udah aku bahas juga bahwa kita nggak bisa sembarangan, jadi aku langsung mendatangkan memang narasumber yang fokus dan pernah belajar tentang apa itu mental health salah satunya ya. Langsung aja kita sudah menghadirkan Bapak Edo. Selamat datang Bapak Edo. hai Hafsa, hai Hakim. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya Buat curhat nih iya, ya. buat bisa podcast bareng kita di sini. Thank you juga udah ngundang. Bapak, apa kabarnya Bapak sebelumnya? Baik. Pakai tapi. Berarti agak sedikit kurang baik agak nih. kurang baik atau mungkin bisa baik banget. Iya.
Baik, baik dalam kondisi lelah. Baik dalam kondisi lelah. Oke, sebagai informasi juga nih, Pak Edo merupakan koordinator mahasiswa dari Politeknik Pariwisata NHI Bandung dengan latar belakang lulusan S1 Psikologi. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Nah, sebelum menjabat jadi koordinator mahasiswa juga, Bapak juga pernah berada di bimbingan konseling PPNHIB. Betul ya Pak ya? Betul. Berarti ini emang relate banget Banget. nih. Ini relate Narasumbernya banget narasumber. Cocok banget nih tentang topik pembahasan kita kali ini. Mungkin bisa sedikit dijelasin Bapak, pas Bapak jadi staf bidang konseling itu biasanya Bapak nanganin konseling mahasiswa yang kayak gimana sih? Atau tugasnya apa aja sih Bapak pas Bapak jadi staf bimbingan konseling itu sendiri? Silakan. Tugasnya langsung nggak apa-apa ya? Iya. Ya tugasnya begitulah, mostly mendengarkan teman-teman semua yang datang dalam keadaan tidak fit. Kemudian mendengarkan, kemudian kita coba cari jalan keluarnya bareng-bareng. Kira-kira begitu sih. Kalau yang datangnya kenapa-kenapa aku nggak bisa spill, tapi kadarnya dari 1 sampai 10 ada semua. Jadi memang macam-macam ya. Betul ya. Macam Ada yang banget. datang 1 dengan segarnya dan 10 dengan Gusarnya. layu. Iya. Gitu kira-kira. Oke, kan sekarang nih Pak, kalau misalnya kita lihat juga tentang mental health, bahasan tentang mental illness ini menjadi semakin marak ya Pak ya. Dan itu menjadi mungkin fenomena yang sempat kita singgung adalah tentang adanya self diagnose nih Pak. Jadi banyak mungkin dari teman-teman mahasiswa atau dari teman-teman kita yang self diagnose kalau mereka tuh mempunyai mental illness ataupun bipolar dan OCD dan something yang memang relate dengan keadaan mereka. Tapi boleh tahu nggak sih Pak, apa perbedaan antara stres karena memang akademik atau karena stres kita tuh memang benar-benar burnout aja, atau memang ada punya masalah kesehatan mental yang memang lebih serius sih Pak? Oke, kalau ini agak susah sih, karena aku udah lama nih belajarnya. Jadi kalau stres tentang akademik ya gejala-gejala stres yang mungkin kelihatan atau terjadi pada seseorang, individu, dalam kaitannya dengan pencapaian prestasi akademik. Kira-kira begitu, kayak ingin sekali mendapatkan nilai yang baik saat UTS nanti, UTS-nya masih nanti gitu, terus stres duluan. Atau ini dan itu di pikirannya terkait dengan tujuannya di akademik, atau pencapaiannya yang tidak sampai sesuai harapan gitu. Tapi kalau di pribadi ya macam-macam soalnya. Dan kumulasi dari misalkan akademik, terus kalian ada di usia ini kan punya relationship, kemudian orang tua misalkan, terus kehidupan di kelas, kumpul itu kan kumpulannya jadi si kehidupan itu sendiri. Jadi stres kehidupannya bisa ada di situ karena ini dan itu. Gitu. Jadi nggak cuma dari satu aspek mungkin ya Pak. Jadi kita hidup tekanan dari mungkin Keluarga, terus dari pendidikan. ayang mungkin ya yang ribet gitu, punya Semoga pacar. enggak ya. Jangan ya. Jadi Kalau punya ribet ngapain pasangan sih? yang ribet gitu segala macam. Terus berarti fasenya adalah sebelum kejadian dan setelah kejadian pun ada stresnya gitu Pak. Jadi sebelum yang tadi sebelum ujian udah stres gitu. Iya. Setelah ujian nggak sesuai ekspektasi stres lagi gitu ya. Ya, kalau dikaitkan dengan harapan seperti itu ya yang saya tahu. Jadi kalau sebelumnya terjadi itu karena punya harapan dan khawatir tidak sampai. Tapi kalau setelahnya ya karena udah ada resultnya, terus ya ternyata memang tidak sesuai harapan. Oke. Gitu. Jadi kalau menurut Bapak sendiri apakah tekanan dari akademik ini dapat mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa Pak? Kira-kira gimana? Bisa sih. Bisa. Bisa Maksudnya banget punya sih. potensi lah Punya ya. porsi yang lumayan gede kayaknya. Potensi dan punya porsinya porsi bisa lumayan beda-beda karena fokus hidupnya orang kan beda-beda. Siapa tahu teman-teman ada yang memang segitu 80%-nya akademik gitu. Ada yang akademik sih 10% gue, yang lainnya banyak gitu. Ya tergantung. Kalau ya kita main ini aja, main algoritma aja di situ. Bisa dipikir sendiri. Tapi ya akademik adalah salah satu yang membuat stres di dalam hidup seseorang itu hadir. Bisa jadi. Tadi mau masukkan dikit,
kayaknya kalau belum terjadi lebih tepat disebut anxiety ya. Kecemasan. Ya. Jadi udah anxiety duluan. Iya, Karena udah. yang tadi Pak Edo bilang adanya harapan, adanya kayak mungkin ketakutan tersendiri ya kalau misalnya kita tidak mencapai tujuan-tujuan akademik tertentu. Tapi itu juga nggak bisa kita pukul rata karena kembali lagi kan ada algoritmanya di sana ya. Jadi ada beberapa orang yang memang kita fokusnya memang ambis akademik banget. Ada memang orang yang datang kayak yang penting praktek gitu. Yang penting ilmu-ilmu yang kayak lebih praktikum mungkin ya Pak. Ya. Terus kalau dari Bapak sendiri, kalau misalnya ada beberapa teman-teman kita secara general nih Pak yang memang merasa kesehatan mentalnya terganggu karena akademik nih Pak. Dari Bapak sendiri ada nggak sih kayak tips atau triknya biar bisa mengatasi lah ke anxiety dan stresnya tersebut Pak? Apa ya? Gampang nih ngomongnya tapi nanti pada kaget lagi. Ya nggak usah mikir. Kesel nggak? Gak usah mikir. Kesel Gak nggak? usah dipikirin berarti. Gak usah Kesel mikir. nggak di situ? Aku pernah baca buku tentang memang buku yang dibaca satu, tapi dibacanya berulang-ulang. Itu membuat hidupku agak berubah di 3-4 tahun terakhir. Di situ yang aku serap ya. Jadi pikiran sama perasaan itu hal yang berbeda. Kadang atau sering mungkin seseorang pikir perasaan itu seperti pikiran, berbahasa. Padahal enggak deh kayaknya. Kalau yang aku baca di situ ya. Jadi perasaan tuh kita bisa punya sensor sendiri di badan yang antara menolak sesuatu atau mengiyakan sesuatu gitu. Tapi that's it. Nggak pakai bahasa-bahasa logika gitu. Orang banyak mikir itu. Nah, si perasaan sama pikiran ini kan apa ya? Berkolaborasi lah dalam kepala kita gitu kan, sehingga bisa ini pikirannya udah lagi bener nih tapi perasaannya lagi enggak, terus tiba-tiba pikirannya ikut jadi kayaknya gini deh, kayaknya gitu deh, gue harus gini harus gitu, terus nggak mungkin bla bla bla, kacau lagi pikirannya, terus perasaannya jadi ikut-ikutan kayak gitu. Ada hubungannya terus-terusan. Jadi yang bisa diatur tuh pikiran kalau aku pribadi, jadi mending gak usah mikir. Oke, jadi ini yang baru kita tahu juga ya, bahwa apalagi di umur-umur kita yang masih labil ya bisa dibilang ya Pak, bahwa kita berpikir kalau perasaan dan pikiran itu dan itu menjadi output yang memang outputnya itu adalah kolaborasi yang tadi Bapak bilang ya, bahwa kita masih bingung apakah ini benar atau ini salah, tapi kuncinya adalah sangat gampang untuk diucapkan tapi mungkin sulit ya diaplikasikan karena jawabannya cuma 2 kata, jangan mikir. Karena apa? Karena yang bisa kita kontrol itu adalah pikiran kita. Kalau perasaan mungkin udah nature-nya mungkin apa ya? Ya sama ada gini sih, sebenarnya pikiran itu juga kadang-kadang nggak bisa dikontrol. Kesel nggak dengarnya? Another plot twist ya. Gak usah mikir tapi pikiran itu bisa datang begitu aja. Kayak pernah nggak kalian gini, lagi mikirin, lagi di sini di suatu tempat gitu, pikiran atau video yang terlintas di kepala tuh di tempat lain, orang-orangnya nggak ada, terus kenyataannya berbeda. Pernah kayak gitu nggak? Kayak punya kayak dunia sendiri gitu ya Pak? Bukan punya dunia sendiri, Enggak, misalkan gini, lagi di kelas nih, tapi yang ada di kepala tuh Yang mana gitu. acara ntar atau yang kemarin. Pernah, sering kayaknya ya. Nah itu Aku kan sering bisa, sih. nah itu normal. Itu normal. biar jelas aja itu normal. Nah pikiran-pikiran yang terlintas seperti itu tuh kalau aku pernah ikut suatu latihan, jadi nggak usah disebutin ya biar kesannya santai gitu. Jadi nggak perlu diikutin aja, karena pikiran-pikiran itu bisa muncul mau itu kata-kata, nada atau gambar atau apapun. Kalau nggak kita punya pilihan untuk biarkan aja itu lewat gitu. Dan orang tuh biasanya kalau udah mikir terus ngikutin, ngejar sampai diubek-ubek gitu. Terus akhirnya yang tadinya lewatnya cuma apa jadi banyak. Itu makanya aku bilang nggak usah diralat, nggak usah diikutin pikirannya.
gitu. Jadi 3 kata Jadi ya. 3. Jadi 3 kata. Oh. Jadi nggak usah diikuti Ikuti pikirannya. pikirannya. Karena hal yang kayak tiba-tiba kepikiran, kita lagi di mana tiba-tiba pikiran masuk, karena mungkin apa yang kita alami bisa jadi apa yang dari video-video ataupun foto-foto ataupun kejadian-kejadian yang sudah kita maksudnya terekam lah ya di otak kita, itu kadang bisa aja untuk muncul tanpa tahu waktu dan tahu kondisi. Betul banget. Jadi yang harus bisa kita kontrol adalah bahwa jangan diikuti pikirannya. Jadi lebih kayak kita harus punya self control ya berarti ya. Kembali lagi memang harus relate dengan keadaan yang misalnya kita lagi di kelas, ya berarti kita harus tetap fokus untuk belajar. Nggak usah mikirin ke yang lain-lain, karena yang penyakit yang sering terjadi kata Pak Edo juga bahwa kita tuh kadang kalau misalnya udah kepikiran satu Diubek-ubek diubek-ubek terus gitu. Jadi bikin wah kacau semuanya lah berarti ya. Jadi kayak gak fokus pada saat itu. Iya, belajar nggak dapet, nanti ketenangan hidup juga nggak dapet ya berarti. Berarti Karena yang terlalu mengubek-ubek ya. betul. Oke, lanjut ya Pak. Karena kan kita sendiri adalah makhluk sosial, di mana kita harus berhubungan terus dengan makhluk sosial yang lainnya. Lalu apa sih misalnya peran penting apa sih dari dukungan sosial bagi kita selaku mahasiswa untuk mendukung kesehatan mental kita? Kamu kalau kenapa ini kaitannya akademis atau Di lingkungan umum? sosial. Oh, oke. Maksudnya akademis atau umum nih? Bisa Kesehatan umum aja, mentalnya iya. umum. Kamu misalkan lagi unwell, terus nggak ada orang lain, nggak ada dukungan, gimana rasanya? Sedih ya. Sedih ya. Sedih Feeling ya. lonely. Terus misalkan kamu lagi unwell, tapi banyak banget yang ganggu, gimana rasanya? Kesel. Ganggu. Ganggu gitu. Jadi perlunya gimana nih? Sebenarnya dukungan yang ini Yang ya. tepat kan? Yang tepat benar. Yang sesuai dengan dosis yang dibutuhkan kan, dan biasanya diri tuh ngasih tahu kayak rasanya gak nyaman, ya udah kenapa nggak ikutin aja gitu. Tapi dukungan sosial memang dibutuhkan karena kita makhluk sosial, cuma kadarnya yang kadang-kadang ada orang yang lagi ada masalah pengennya sendiri, dan memang dengan sendiri lebih mudah rilis gitu, ada kan yang kayak gitu. Ada juga yang memang segitu butuh orang, kalau perlu banyak gitu. Jadi sesuai kadar yang dibutuhin aja. Berarti kita emang perlu ya, kadang kita perlu dukungan sosial yang sesuai dengan porsinya ya Pak ya. Perlu. Oke, lanjut lagi, kan kita sekarang hidup juga di era digital, segala macam kehidupan kita terkait dengan digital. Kita mau pesan makan lewat digital, kita mau ngomongin orang juga kadang lewat digital ya. Betul. Parah banget. Hakim ya. bahkan podcast ini pun digital. Digital yang di digital juga Semoga ya. digital yang membantu ya ini ya. Iya. Nah, kan kita sebagai makhluk hidup yang lagi hidup di era digital, kita juga pasti nggak bisa jauh dari yang namanya sosial media ya Pak ya. Karena semuanya yang kita lakuin tuh biasanya di sosial media, kita update kehidupan, mau branding gitu. Betul. Di sosial media. Nah, Branding tuh apa sih? branding diri. Oh, branding. Branding diri. Branding. Branding Capek. diri. Nah, menurut Bapak, apakah sosial media tuh benar-benar mempengaruhi kesehatan mental dari kita selaku mahasiswa atau enggak? Dan apakah ada cara untuk mengelola penggunaan dari sosial media itu sendiri? Oke. Pertanyaan terakhir jawabannya secukupnya. Kayak lagu Hindia ya. Terus cukup. Nah, kalau ada pengaruhnya apa enggak, ya ada, karena kita manusia yang memang hidup di era ini, era digital, dan penggunaan digital itu bisa dibilang wajib ya. Kalau enggak agak susah gitu. Kayak dalam, nggak usah sehari, kalau sehari terlalu singkat. Seminggu orang nggak buka Google Map nggak mungkin, nggak buka WhatsApp nggak mungkin, atau Line, atau sosial media yang lain, atau even kayak bingung mau makan apa, yang dibuka apa? Ada kan gitu. Jadi kayak selalu dibuka, dan mempengaruhi kesehatan mental atau enggak itu tergantung orangnya. Cuma kalau screen time terlalu tinggi, sudah ada banyak penelitiannya kalau itu tidak baik. Juga kalau di waktu-waktu lampau gitu ya, ada juga penelitian tentang jam-jam baik untuk tidur, regenerasi sel-sel yang paling baik waktunya kapan gitu, itu ada. Jadi ya hubungin aja.
Screen time oke, nggak boleh lebih dari sekian jam. Udah diikutin, tapi tetap screeningnya itu mulainya jam 1 pagi. Iya. Salah juga. Salah juga. Gitu ya, jadi ngaruh. Dan sosial media juga kalau sekarang agak susah ngefilter ya, karena yang kita dapetin itu yang pernah kita lihat sengaja nggak sengaja gitu kan. Ya, jadi benar. ya kontrol aja gitu, karena itu segitu ngaruhnya. Bisa bikin ini nggak apa-apa, ngaruh nggak? Bocor nggak? Aman. Oke. Gue nya yang Oke. Jadi ngaruh, tergantung orangnya. Sekali lagi tergantung orang. Kita, kalau aku ngerasa aku banyak hidup dengan banyak orang yang ambisinya lebih kelihatan saat ini daripada di waktu sebelumnya gitu. Kalau ambisinya udah banyak, kayak tadi Hafsa bilang kita posting. Aku tuh nangkepnya kayak posting tuh sesuatu yang wajib ya buat temen-temen gitu, untuk bukan posting, lebih ke update ya. Iya. Bahasanya tadi update ya. Iya, branding Branding diri. Berarti kayak itu daily kan gitu. Berarti kalau udah daily segitu pentingnya. Nah, udah branding terus orang-orang yang melihat pasti punya reaksi kan. Reaksinya ditampilkan atau tidak itu juga akan ada dampaknya juga kan gitu. Tidak di react juga ada dampaknya kan gitu. Jadi kayak ya segitu ngaruhnya gitu. Mau yang kita sosial atau yang interaksinya kayak selebriti sama kita. Seperti YouTube kan kayak kita dengan selebriti. Kalau akun pribadi, nah ya kayak gitulah. Sangat berdampak. Hati-hati. Kalau aku bilang kayak teman-teman hati-hati sama social media. Pintar-pintar lah pakainya. Ini sangat berguna, nggak mungkin dilewat, tapi hati-hati. Iya. Kadang juga kita misalnya nih, kan kita kadang nih lihat postingan orang lagi sedih gitu. Terus kita kan kadang juga ke bawah. Berarti itu segitu ngaruhnya ya Pak, Ya. mengenai mental dari diri kita sendiri, kayak kita ikutan ke bawah gitu. Empatinya kena lah. Bagus kalau empatinya kena. Kalau orang sedih kayak terus Hahaha gitu. Kesian. cari panggung. Bisa kan? Itu reaksi Gimana? orang yang gak bisa kita kontrol ya. Kita nggak tahu mereka Iya. bakal kayak Wah, gimana ini reaksinya. gimmick gitu. Cari panggung aja nih kayaknya. Bisa kan? Dan itu juga terus pokoknya setiap langkah dalam hidup kita, saat mungkin kita melek kali ya, saat kita sadar gitu kondisinya, itu terus-terusan seperti hati dan pikiran tadi, kepupuk nanti arahnya kemana sebenarnya kita bisa ngontrol, tapi kadang-kadang kita kelewatan terus otomatis jadi begini deh gitu. Kayak ya udahlah gitu. Udah kejadian gitu. Ya, dan sosial media itu media modeling yang segampang itu. Kamu bisa jadi orang yang kayak ada gak sih idol di sosial media, pengen selalu beroutfit seperti orang ini nih gitu, atau tingkah lakunya begini nih gitu. Ada kan? Jangan lupa kalau kayak gitu tuh lihat kamu original self-nya seperti apa, modal yang kamu punya apa, kamu datang dari mana, punya ciri khas apa gitu. Karena sebenarnya orang yang jadi kepanjangan. Orang yang kamu ikutin sebagai idol itu dia mungkin original, mungkin juga niru, nggak tahu juga. Tapi kamu jangan sampai hilang. Karena nanti begitu kita ngikutin model kita bisa lost. Kalau kita nggak tahu, kalau saat kita sadar kok nggak nyaman ya, tapi kenapa ya? Terus kalau diusut-usut, original self-nya pudar gitu. Karena memang nggak di situ gitu. Cuman ngeliatnya karena itu keren, bisa punya banyak keuntungan, jadi ngikut. Padahal bukan dirinya. Salah satunya itu. Tapi ini mau bahas yang Bobo bilang, kalau misalnya kan kita mengikuti idol ya, mungkin public figure dan segala macam, itu kan
banyak banget ya Pak ya, mungkin sampai bilang kayak panutanku Iya. atau misalnya kayak Role model. iya role model aku banget lah gitu, kayak merasa relate dan segala macem. Tapi apakah memang ada kemungkinan si original self-nya tadi tuh hilang betul-betul lost gitu Pak? Jadi dibilang hilangnya tuh bukan hilang kayak Blank gitu tiba-tiba. kayak nge-glitch gitu, enggak. Apa ya maksudnya, menjadi berbeda dan jauh sekali dari diri kita aslinya gitu. Ada hal-hal tidak nyaman yang kita abaikan, terus kita terus aja ngikutin, pada kayak gimana ya, sebenarnya dirinya sederhana katakanlah gitu, terus si panutannya ini oke, dan memang ada chance untuk nyampe ke sana gitu. Terus nyoba itu kan nggak cuma sehari 2 hari terus balik lagi gitu, bisa aja itu terjadi bertahun-tahun gitu. Kalau perjalanannya selalu mengabaikan kata-kata hati, menurutku sih itu buang-buang waktu, nanti kamu ngulang lagi gitu. Pasti ada titik capeknya. Iya, Pasti capek, sama mungkin bener ya, ketika kita memang mengikuti role model pasti ada aja kayak kata-kata diri sendiri tuh kayaknya ini nggak nyaman deh gitu. Kayaknya ini bukan aku banget, tapi karena role model aku gini dan lihat outputnya udah sebesar ini, kayaknya ini harus aku lewati, yang mengabaikan hal-hal yang kayak gitu mungkin ya Pak ya. ya. Yang menjadi bahaya, jadi nanti kita hilang, mengulang lagi, buang-buang waktu lagi, start dari awal lagi. Tapi kadang kalau kita misalnya kita terlalu mengikuti role model, terus terkadang role model kita kayak malah ngecewain kita, jadinya kan kayak kita harus ngulang dari awal, tapi kayak aduh udah sampai sini tapi role model ngecewain, kan jauh banget ya kalau buat balik lagi ke titik awalnya. Itu kalau jauh, tapi kalau ternyata memang deket, kan tadi ngomongin role model secara general ya. Yeah. Kalau ternyata memang deket dengan karakter dirinya sendiri, ya nggak apa-apa, kan kadang bisa loncat. Ya, si ini lagi nggak posting, gitu. Bilang aja nggak posting ya nggak. Tiba-tiba vakum gitu atau hiatus gitu. Terus ya udah loncat aja ke yang lain. Itu kan bisa juga dilakukan. Cuman ya apapun itu di sosial media, kalau dikaitkan dengan kesehatan mental, hati-hati aja. Pinter-pinter lah gitu. Pilihnya gitu. Kira-kira begitu. Oke, jadi gini Pak, jadi kan yang kita bahas awal-awal mungkin tentang self diagnose ya. Cuma mungkin ada case yang memang kebalikan nih Pak. Jadi memang contohnya si mahasiswa memang dia mengidap suatu penyakit mental illness, tapi malah dia yang tidak sadar gitu. Dia nggak aware, dia nggak sadar. Karena mungkin menurut saya sendiri ini tuh, untuk kalau kita bahas tentang mental health itu ada 2 kubu yang sama-sama keras gitu loh Pak. Apa tuh? Ada yang sama-sama kayak mental health aktivis lah, mungkin kita bisa lebih ini ya. Dan ada mungkin orang-orang yang memang menganggap bahwa suatu mental health itu nggak ada gitu. Oh memang begitu yang kalian sepakati? Enggak. Itu yang terjadi sebenarnya, yang terjadi. Iya, maksudnya yang aku bilang disepakati gini, itu pemahaman kalian berdua menangkap orang-orang yang terjadi di sosial menyikapi media mental health gitu. saat ini gitu. Betul. Jadi ada 2 kubu ini gitu. Iya, betul. Oh gitu. Terus Ya. tadi Ya kan dari 2 hal itu kan menjadi mungkin bagi sebagian orang menganggap mental health itu ada, tapi semua let's struggle aja lah gitu dengan apa yang kita jalani. Tapi memang ada beberapa orang yang, karena itu masuknya mungkin mental illness itu bukan kita mau juga ya, maksudnya nggak kita request dan segala macam. Ketika memang itu dirasa ada, dan itu kan harus sekali untuk dikonsultasikan ya Pak. Apakah dari pihak kampus itu ada layanannya? Maksudnya khususnya untuk apalagi di BK dan Bapak yang sudah pernah di bimbingan konseling, dan itu pun apakah menjadi hal yang krusial sekali sih Pak? tergantung orangnya sama tergantung, kalau di sini kan kalian berkuliah gitu kan, ya kaitannya dengan akademik gimana gitu, karena kampus juga atau kalian sendiri juga punya target kan, maunya kuliahnya seperti apa, dapatnya apa, lulusnya kapan, kayak gitu. Ya pertanyaannya apa sih? Aku jadi bingung. Jadi pertanyaannya adalah, di kampus ini untuk layanan, maksudnya Layanannya ada. Maksudnya apakah menjadi suatu hal yang
memang ini tuh sebuah urgensi yang memang harus benar-benar diwadahi, ditanggapi banget sih Pak. Itu tuh tergantung orangnya sih. Ya menurutku ya kalau zaman sekarang perlu, karena balik lagi ke tadi, anak-anak seusia teman-teman itu anak-anak, orang-orang dewasa seusia teman-teman itu cenderung self diagnose, dan kita perlunya mungkin kalau bisa ada juga psikolog gitu, supaya pada saat itu ketika aku di BK, tiap kali ada hal-hal yang aku nggak bisa gitu, aku nggak mampu karena pendidikanku terbatas, aku refer ke tempat lain. Silakan ke sini, silakan ke situ, cari yang ini begitu yang sesuai dengan kebutuhan kalian, kemampuan kalian, yang kita nggak ada. Dibilang urgent juga enggak, tapi dibilang nggak perlu juga enggak juga sih. Lagian memang wellness itu dibutuhkan kok di institusi pendidikan, dinilai juga kok adanya wellness gitu. Ya, kira-kira begitu. Jadi kita waktu dari pihak kampus pun nggak bisa menganggap ini suatu yang kayak benar-benar urgent, enggak juga, karena tergantung orangnya lagi ya. Tergantung. Dan kalau misalnya kita nganggap nggak penting pun enggak. Karena memang selain ada penilaian tentang wellness, itu juga menjadi salah satu bentuk komitmen kampus mungkin ya Pak, untuk menjaga kayak kestabilitasan mental para mahasiswanya. Kayak ngomongin prodi kalian nih, PKA. Lagi week pertama, kedua santai kan. Terus bayangkan di sini ada psikolog gitu. Nanti apa yang terjadi di week 7? Week event kapan? Sekarang Berarti 9, 10, 11 gitu ya katakanlah. Apa yang terjadi week itu? wow, Ya kan? udah penuh kayaknya. Apalagi dengan kondisi yang saat ini pengetahuan tentang tentang mental health itu banyak tersebar gitu. Ya. Gitu deh. Pokoknya tergantung. Tapi nggak ada juga kayaknya, sayang ya kalau nggak ada. Iya. Karena nggak bisa dipungkiri memang ada benar adanya, dan bagi sebagian orang yang memang tidak peduli. Sebenarnya kalau misalnya menurut aku sendiri Pak, kalau misalnya dia sendiri dan dia tidak peduli untuk apa yang terjadi untuk dia sendiri, dan as long as dia bisa jalanin, it's okay lah ya, mungkin lebih bagus. Cuma ketika memang ada beberapa hal urgent yang memang dirasa itu memang udah sebuah kategori mental illness, dan memang itu kan ada studinya sendiri ya, bukan orang-orang yang iseng-iseng search kayaknya ini penyakit itu ada research yang lebih lanjut. Kadang memang harus kita tanggulangi bahasanya, mungkin harus kita tanggapi dan kita bantu lah ya. Nah kan tadi udah ngebahas tentang layanan kampus, terus kan udah misalnya kita dari kampus gak dapet misalnya kita kenapa kan kita langsung di reverse ke psikolog. Nah ternyata udah dapet nih hasilnya kayak gimana. Terus misalnya si teman kita ini tuh udah kasih tahu nih, ternyata aku kena gitu, aku kena bipolar. Kan kadang kita sharing itu ya. Oke. Terus ternyata kita kan misalnya pas dia lagi kambuh, let's say dia kambuh, kan kita kadang bingung nih Pak, mau nanggepinnya kayak gimana, apa yang harus kita lakuin ke dia pas dia lagi kayak gini, apa sih pertolongan pertama pas dia lagi kambuh. Kan kalau kita asal-asalan takutnya kita salah langkah. Ya, dan dan menurut Bapak bagaimana sih kita biar kita nggak salah langkah buat mengatasi teman-teman kita yang misalnya emang let's say lagi kambuh gitu, tanpa mengecap mereka atau tanpa kayak kita ngejudge lagi mereka tuh lagi kambuh gitu gara-gara si masalah mentalnya ini. Oke. Ini berarti orangnya udah ngaku ya ceritanya. Ya, ceritanya dia udah kayak aku kena inilah udah legit gitu dari psikolog. Ya udah, aku mau bercanda deh. Hafsa pasti nggak pernah ke psikolog. Siapa? Kamu pasti nggak pernah ke psikolog. Soalnya gini, psikolog itu sistemnya pendampingan. Jadi bukan yang sekali terus oh ya kamu begini, udah aja tiba-tiba ada apa di sini kayak ada labelnya gitu. Enggak juga. Enggak kayak dokter ya berarti. Ya bisa tergantung.
kadang kalau ada namanya gini, ada masa-masa seseorang tetap memiliki gangguan atau apapun itu namanya. Jadi ada waktunya, ada saat hilangnya, ada saat kambuh atau relapse-nya. Nah, bukan kambuh, kembali gitu. Kayak gak kayak ke dokter. Iya, karena kita ke dokter tuh taunya pas ini kan, pas lagi flu, demam atau apa gitu. Kalau darah tinggi gimana? Kan ke dokternya berulang-ulang tuh. Betul. Ya, sistemnya kayak gitu. Kayak jadi sistem pendampingan. Ya nggak usah kita juga yang kenapa-kenapa, karena sebenarnya temennya itu yang sudah sadar butuh pertolongan itu sudah mendapatkan pertolongan di luar gitu. Dan biasanya psikolog itu ada jadwalnya yang kapan temen kalian perlu balik gitu. Cuma menyikapi gejala-gejala yang muncul di sosial ya itu pilihan kalian sendiri. Soalnya kita juga jadi orang yang mungkin tidak tahu kita kenapa gitu kan. Saat ini Hafsa nggak pernah ke psikolog nih misalkan, berarti belum tentu Hafsa juga oke juga, belum tentu juga kenapa gitu. Kita ada di kondisi yang nggak tahu lah gitu. Di kondisi yang kita tidak tahu ini juga kita bisa bikin orang ngerasa keganggu juga nggak sih? Bisa aja kan gitu. Pada saat kerjaan lagi full terus tahu-tahu ada junior yang gimana gitu, tindakan kamu akan berbeda kan terhadap junior itu dibanding saat kamu lagi santai-santai aja gitu ya. Baik-baiklah satu sama lain gitu. Lagi pula nggak ada orang yang pengen punya gangguan gitu atau merasakan ketidaknyamanan, kan nggak ada yang mau. Semua orang juga maunya nyaman gitu ya. Menanganinya ingetin aja, kamu udah pernah ini belum, misalkan belum, mau coba itu nggak, datang kemana gitu. Misalkan nggak punya duit atau nggak tahu psikolog yang bagus di mana atau yang cocok, di kampus ada itu BK, mau coba nggak gitu. Padahal nanti juga mungkin kalau emang segitu nggak bisa ditangani ya balik lagi ke psikolog atau psikiater gitu. Sama sabar. Karena kita nggak bisa sembarangan ya kali mau treatment apa ke temen yang masalahnya di mental gitu kan. Kita kan nggak tahu soalnya isi kepalanya dia gimana rasanya. Oh, mungkin ini ya sama yang tadi menyinggung dua society yang sama-sama keras itu kan, jadi kadang bingung ya, kadang ketika memang mungkin dia sharingnya ke aku doang gitu, aku tahu kalau dia kabur dan segala macam. Tapi ketika memang kita berkuliah kan ada memang dua society itu yang ada, takutnya malah jadi kadang ada orang yang mungkin yang mengerti kayak ya udah ditenangin, kayak udah kamu sabar dan segala macam. Tapi ada orang yang mungkin karena dia mungkin keras pada dirinya sendiri kayak udah nggak usah gini ya biasa aja gini gitu loh Pak. Jadi itu kadang yang menjadi hal yang mungkin ya karena kita yang itu tadi ya, karena kita tuh di hal yang nggak tahu apa-apa. Jadi mungkin kalau dari saran Pak Edo ya sabarin Mbak menghadapi mereka. Betul, gitu ya. karena ini pun bukan mereka yang mau. Ini karena ya terjadi, mungkin bisa kita sebut takdir mungkin ya, ataupun bagaimana, dan mungkin traumatis masa lalu atau segala macam itu kan bukan di ranah kita juga ya sebagai orang yang nggak tahu apa-apa untuk mencap atau menjudge teman-teman yang mungkin kena mungkin ya Pak ya. Iya, dan kan nggak ada yang permanen ya di dunia ini. Maksudnya saat ini mungkin kita lihat teman kita seperti itu gitu. Kita nggak pernah tahu saat di masa depan kita yang begitu, teman kita lebih santai karena karena mungkin sudah mengalami ini dan itu, termasuk mungkin pertolongan gitu. Ya kan kita nggak tahu. Nah, lanjut ya Pak. Kesel ya jawabannya. Enggak dong. Jawabannya luas sekali. Luas sekali. Nah, kan kita juga terkadang kayak karena perkuliahan kita yang padat nih ya, udah mah kita teori, terus kita juga ada praktek. Kadang mahasiswa juga kadang lupa banget sama yang namanya self care gitu, kadang fisik ataupun mental.
Nah, apakah dari Bapak sendiri ada cara untuk mahasiswa untuk memprioritaskan kesehatan mental mereka di tengah-tengah kesibukan kuliah? Ya, self care minimum. Ya minimal Makan tidur, apa lagi? makan tidur, aktivitas, olahraga atau apa. Makannya di jam-jam yang memang dibutuhkan, mungkin sesuai saran atau sesuai saran dari dokter atau ahli gizi di orang-orang tertentu gitu. Atau sesuai jam sarapan, makan siang, makan malam, atau biasanya nggak pernah sarapan ya udah makan siang, makan malam, atau makan sore, snacking yang cukup gitu kan. Jamnya tepat, asupannya sehat, itu juga perlu juga ada pengaruhnya. Tapi kalau mau ngitung-ngitung juga ribet kan. Iya. Ya kan. Nah, jadi kalau nggak mau ribet ya ingat aja, saya sehat, saya mau sehat. Jadi apa aja yang kita masukin, kapan aja. Terus olahraga yang cukup, tidur juga waktunya ada kayak tadi. Waktu-waktu di mana sel kita regenerasinya paling baik gitu. Jadi perlu diikutin. Kira-kira gitu. Sama kebutuhan kalau bahkan di sekarang tuh kayaknya sempat musim di 3 tahun yang lalu tidur siang, tau gak sih? Jadi ada kantor-kantor yang kayak kalian tidur siang aja gitu. Kayak 30 menit gitu tidur siang. Istirahat harus cukup. Itu yang minimal. Ya kalau ekstra ya yang kalian teman-teman suka bilang healing. Nah, ya healing tuh bikin aku bingung sih kadang-kadang karena healingnya bikin kita pusing gitu. Pulang healing kayak ya pusing habis lagi. Gitu. Kenapa begitu ya? Gitu. Jadi maksudnya jalan-jalan doang nih bukan healing gitu. Healing tuh ya sembuhin lah yang yang lagi ruwet gitu. Iya. Tapi kadang-kadang tuh di buku yang mengubah hidup aku itu kayak kita sebenarnya nggak harus ngapa-ngapain loh, gitu loh. Justru acceptance aja mungkin ya kita harusnya. Jadi nggak usah kayak terlalu mikir ini aku harus healing gimana. Healing kemana lagi ya? Nah, kenapa sih healing tuh harus kemana? Bukannya healing tuh di diri gitu. Apa ya? Mungkin lebih tepat ya. Iya. Kan tadi Bapak juga nyinggung tentang olahraga. Sebaiknya kita olahraga tuh misalnya dalam kurun waktu seminggu. Kita harus minimal berapa sih Pak? Yang lebih tepatnya gitu, lebih seminimal-minimalnya tuh kita harus olahraga dalam seminggu tuh minimalnya segimana? Tergantung orangnya. Iya kalau orang gak suka olahraga gimana ya? Bukan gak suka, kebutuhan badannya gitu. Sebenarnya sih tahu butuh atau enggaknya ya setelah coba-coba ya. Misalkan gini, ada orang yang olahraga kayak katakanlah ekstrim ya kalau tiap hari ya 4 hari seminggu deh gitu, sesuai yang TikTok bilang misalkan kayak iya. Terus tahu-tahu badannya bengkak, tahu-tahu ada kelainan dalam tubuhnya, ketemu di dokter gitu, terus ini terlalu terpakai badannya, hormon tertentu atau apapun itu, ada aja orang yang kayak gitu. Jadi ya lakukanlah saat kalian sanggup dan saat tubuh kalian bilang udah dong, udah. Jangan dipaksain terus. Nanti yang kalian inginkan sehat, dapatnya ya semoga tetap sehat. Don't know. Terlalu keras juga berarti nggak baik. Ya, cuma saran biasanya kalau aku lihat di media sosial 3 atau 4 seminggu dengan waktu sekitar 30-40 menit gitu. Olahraga juga kan banyak olahraga yang gampang ya, kayak mungkin jogging kecil. Kalau misalnya skipping ataupun push up-an lah gitu ya. Kan sekarang juga sering banget yang namanya home workout. Betul. Gitu ya. Ya. Gampang. Home workout juga tuh. Olahraga gitu. Juga perlu dengerin badannya sendiri karena bisa overdosis. Aku pernah overdosis home workout. Kayak yang biasanya ngikutin video 30 menit tahu-tahu jadi dirapel 3 video. Kayak capek juga ya gitu. Gitu. Jadi ya ikutin badannya. Badan kita punya ini akan kasih
alert. Kalau udah cukup gitu ya. Oke. Oke, mungkin ini ada kaitannya dari yang stigma mungkin apa ya, dari dengan society yang ada antara dia memang percaya banget dengan adanya mental health, ada juga orang yang memang keras banget terhadap isu-isu mental health ini. Dan itu membuat mungkin beberapa dari teman kita tuh takut speak up terkait apa yang memang mereka rasakan gitu loh Pak. Ketika memang dia speak up, dia sebenarnya hanya butuh sharing aja, butuh cerita, malah nanti yang dijudge lemah, dijudge dan segala macam, itu kan menjadi suatu ketakutan tersendiri gitu loh Pak. Kalau dari Bapak sendiri apakah ada saran gimana sih cara mengatasi stigma tersebut yang pertama, dan juga ini untuk yang memang dia memiliki isu mental health tersebut, gimana biar dia tuh berani untuk speak up gitu loh Pak? Speak up-nya perlu nggak sih? Terkadang Kayak, hey, saya enaknya nyebut yang mana ya? Hey, saya anxiety disorder, gitu. Terus apa yang diharapkan sama si saya? Nah itu tuh yang menjadi pertanyaan adalah kayak si teman-temannya tuh paham ingin mungkin ya, Iya, karena ingin kita nggak tahu ya, dipahami, ingin iya. dipahami kayak aku tuh kayak gini karena memang aku tuh yang tadi Bapak sebut anxiety disorder loh gitu. Jadi teman-teman tuh jangan kayak ngejudge dan something kayak gitu. Itu kan ada di beberapa orang, perlu lah Pak kayak gitu. Gimana ya? Aku sih gimana ya? Aku nggak ngerti. Maaf ya, secara pribadi aku nggak ngerti ke tujuannya speak up itu apa gitu. Tapi dikaitkan dengan BK pada saat sebelumnya gitu, kita sempat punya program konseling kelompok di mana sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang pengen katakanlah berbagi, mendengarkan atau bercerita gitu dengan dan menemukan teman-teman yang ternyata yang merasakan ketidaknyamanan ini bukan saya aja gitu. Ada sih wadahnya gitu. Cuman kalau bahasanya speak up tuh kayak dosen tahu, security tahu, Kayak announce gitu. iya, Announcement kayak gitu. announce gitu. kayak dan seakan-akan itu hal yang melekat selamanya gitu. Kayak kayak bayangin nih, udah wisuda terus 15 tahun kemudian itu si X yang anxious terus tuh gitu. Terus kayak emang selamanya gitu. Di situ aku bingung katanya sih si speak up itu. Cuman kalau kaitannya sama malu, nggak usah malu. Malu itu malah membuat tambahan beban aja sih gitu. Cuma nggak usah speak up essay, ya udah santai gitu ngomong, ya nggak apa-apa. Cuman nggak usah yang saya begini jadi tolong pahami saya, ya jangan gitu lah. Itu salah ya. Oh itu salah. nggak bisa dibilang salah itu. Cuman kayak gini, bayangin deh, Hafsa, Hakim, terus teman-teman yang lain yang ada di sini semuanya bilang saya begini dan begitu. Terus kalian saling mengakomodasinya gimana tuh? Kebayang nggak if everyone speak up tentang kebutuhannya masing-masing yang kayak ngurusin gue aja susah gitu. Kayak gue pikir manusia cuman kayak gue doang gitu ya kan. Biasa kan kita kayak gitu kan. Kebayang nggak? Apalagi kalau semua orang menuntut untuk dirinya dimengerti spesifik itu gitu. Harus full banget gitu ya. Ya gitu. Ya pokoknya nggak usah malu, tapi juga nggak perlu pikir orang lain kenapa nggak ngerti gue. Nggak gitu juga sih. Gitu. Kan kita hidup juga butuh atau perlu beradaptasi gitu. Bukan orang lain yang beradaptasi terus sama kita. Tapi kadang kita yang harus beradaptasi. Iya. Ya gitulah. Memang bahasannya agak berat ya. Iya, berat banget ya. Berat banget ya. Berat banget ini. Tapi ada satu hal yang baru aku notice ya, maksudnya dari yang apa Pak Edo jelaskan dari awal tadi, bahwa ketidaknyamanan itu nggak selamanya. Iya betul. Karena banyak mungkin yang stigma kayak aku tuh begini dan akan begini seterusnya. Bakal berkelanjutan dengan terus. perasaan ketidaknyamanan tersebut. Cuma yang soalnya Pak Edo nyebutinnya berulang kali gitu, jadi kayak
oh berarti memang ada, terus juga disinggung ada fasenya aja. Ada mungkin kita sedang hilang, kita lagi kayak gini, lagi bener, lagi nggak bener dan segala macem. Jadi buat teman-teman ya, jangan merasa apa yang terjadi, ketidaknyamanan yang teman-teman alami gitu nggak ada yang selamanya kok gitu. Iya, Jadi memang ada fasenya aja. Kuncinya yang sudah Pak Edo bilang, sabar aja gitu ya. Sabar jangan Betul. Jangan diikutilah pikiran-pikiran yang mungkin sekarang menjadi kayak kayaknya kalau kayak gini akan lebih better atau something yang kayak gitu, jangan diikutin lah. Pokoknya tetap sabar menjalani. Kalau butuh teman cerita atau misalnya pengen sharing terkait hal ini, tadi Pak Edo juga bilang bisa langsung aja datang ke BK. Kalau misalnya kalian masih tertahan untuk datang ke BK, bisa ke teman-teman terdekat lah ya. Ke circle bestie-bestie gitu. Terus kalau misalkan nanti ada aja sih sebenarnya yang kayak gini, aku juga nggak seneng. Jadi udah cerita ke circle-nya ngomongin di belakang. Oh si ini mah. Jangan gitu ya. Jangan gitu ya. Maksudnya gini, kita nggak pernah tahu kapan tiba waktunya kita begitu, gitu loh. Si ketidaknyamanan tidak selamanya kan. Emang kenyamanan selamanya. Betul. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang tahu. Iya. Nggak ada yang tahu. Jangan merasa kita juga kayak kita bakal baik-baik aja. Aku mah orangnya santai gitu. Nggak tahu 2 tahun 3 tahun ke depan tiba-tiba apa yang bakal terjadi ya? Iya betul. Tiba-tiba mental kita yang tergoncang dan segala macam. Teman-teman kita yang memang tadi sebelumnya dia udah lebih santai, dia lebih mengerti kayak malah balik ngasih tahu kita gitu loh. Iya, sama ini sih aku ada tambahan, boleh nggak? Boleh. Tentang istilah kena mental. Iya. Lu kenapa sih? Kenapa gitu? Kayak gini, si kata-kata populer itu tuh seakan-akan kayak sedih dikit kena mental, terus apa dikit kena mental, terus ya memang bipolar kena mental gitu, kayak semuanya kena mental. Jangan terlalu mudah pakai kata-kata dong gitu, karena jadi kesannya lembek banget gitu. Ya menurutku sih. Ya jangan terlalu banyak kayak butuh validasi. Iya, ya, jangan terlalu banyak self title. Iya, benar. Iya. Tiba-tiba label di sini aku mah bipolar gitu. Aku kena mental. Ya kayak gitu. Mungkin ya. Si kena mental tuh kadang ganggu sih. Ya memang benar kena mental, tapi mental tuh nggak yang parah gitu. Sedangkan si kata-kata kena mental itu kayak yang udah down banget gitu. Udah trigger banget padahal cuma ya marahin sedih dikit lah gitu. Kena mental. Kena mental tuh istilah sebelumnya mental breakdown ya. Iya mental kembangannya ya. Iya kayak ya gitu. Dimarahin dosen, kena mental gitu. Mental gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat aku abu-abu ya. Jadi kubu yang mana? Iya, antara yang A dan B itu kayak di dua-duanya ada ya. Betul. Gitu. Ya karena seperlunya aja. Kapan saat butuh itu ya seperlunya. Dipakai, kalau nggak butuh ya nggak usah. Cuma disadari aja dirinya sendiri. Kita ingat nggak tadi aku bilang apa? Baik sih. Gitu. Emang lagi baik. Cuma emang lagi capek. Jadi ada nya dan nggak apa-apa kok berbagi ke orang gitu. Tapi nggak harus kayak lagi kena mental nih gitu. Kayak gitu juga. Langsung nempel tuh. Kena mental nih bos, tolong dipahami dong. Gitulah kira-kira. Oke, jadi menarik banget dan berat banget dan insightful banget ya. Soalnya banyak menjadi perdebatan dan memang beberapa dari aku pribadi pun bingung cara menyampaikannya gitu loh ke yang lain. Bahwa sebenarnya mental health itu kok kayak gini loh dan nggak selamanya loh pagi terus kayak kalian yang bilang benar-benar nggak butuh atau nggak perlu kayaknya harus diturunin deh gitu. Kayaknya ini tuh hal yang ada dan nyata dan memang bukan hal yang kayak dibuat-buat sama SJW kan, bukan ya. Ini adalah suatu mungkin bahasanya bukan vonis atau apa ya, maksudnya hasil research gitu lah yang memang riset. Gini, sekarang tuh ya aku mau lihat fun fact yang kayak aku amati belakangan ini. Jadi si pengetahuan tentang mental health ini meluas dan jadi gamblang ke ke teman-teman semuanya, siapapun masyarakat. Terus
Dari yang kadarnya 1 mungkin kalau dikadarkan sampai dari 1 ke 10 berarti sampai 10 ada semua. Terus orang-orang banyak yang mungkin masih self diagnose. Terus sengaja digituin biar enggak dan tuntutan zamannya tuh memang pada saat yang bersamaan memang kelihatannya makin susah loh. Kalau aku bilang ya. Jadi nggak bisa menyepelekan juga nggak bisa bilang itu berat karena nggak tahu aku ternyata tambah dewasa tuh shocking ya gitu. Buat aku sendiri ya. Karena aku jadi di saat yang aku harus santai terhadap hal itu tapi itu udah serius gitu. Dan nggak bisa ngapa-ngapain. Karena aku bilang kayak gini, coba bandingkan perbandingan perceraian orang hidup yang 10 tahun lalu dengan sekarang. Atau 20 tahun yang lalu deh, biar beda zaman. Maksudnya kayak udah selisih satu, ya kayak selisih satu generasi atau orang tua gitu. Bandingin deh. Jauh, sekarang lebih marak. Dan itu punya dampak kan gitu kali yang nggak tahu ya. Mungkin ada yang tidak terdampak gitu tapi menurut aku ada dampak. Dan ini dan itu di luar selain perceraian, misalkan perceraian orang tua makin banyak. Jadi gimana? Jadi sabar ya teman-teman. Kesehatan mentalnya lebih lebih dilihat oleh orang-orang gitu. Lebih ternotis lah ya. Lebih ternotis. Orang-orang juga banyak yang ya semudah itulah sekarang mencari informasi tentang. Ya, jadi udah ternotis terus ternyata kayak valid gitu. Cuman balik lagi ngaca diri itu perlu apa enggak gitu. Yang saya lakukan itu hal-hal yang perlu apa enggak? Kayaknya base-nya di situ deh. Meskipun zamannya udah makin susah. Lebih baik lagi apa itu diperluin atau enggak? Secukupnya lah. Ini ya. Oke, mungkin sebelum ditutup Pak, apakah ada hal yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman terkait bagaimana menyikapi lah mungkinnya lebih tepatnya kita untuk kayak lebih ke kesehatan mental ya gitu. Oke, jaga diri ya teman-teman. Nggak usah PKA aja deh, boleh kan CNH? Iya, boleh. Karena kalian banyak prakteknya gitu. Jadi di saat-saat praktek, come on, buka sosial media bisa nanti setelah nggak sibuk karena waktu tidur kalian berharga loh. Aku tahu kalian mungkin banyak yang tidur jam 1, jam 2, jam 5 gitu. I don't know itu kapan ke kampusnya gitu, mandi enggak gitu, kayak awas aja nggak mandi. Nanti ketemu aku di depan. Iya. Itu waktu kalian tuh berharga, jadi jangan pikir pengen dapat semuanya sekarang gitu. Kalau emang waktunya udah dipakai sama praktekan lebih dari jam kampus misalkan, istirahatnya dipakai gitu. Rame-rame sama temennya dipakai, sendiriannya dipakai, makannya dapet. Mungkin ada waktu-waktu puasa nggak usah jadi binge juga gitu. Bisa aja kan. Ya aku juga gitu sih kalau lagi banyak kerjaan jadi pengen makan semuanya. Tapi ya itu balik lagi ke diri sendiri, mindful gitu, sayang karena semua nggak selamanya kok gitu. Kalian aku harap kuliah ya yang 3 tahun, yang 4 tahun, tapi waktu yang kalian lagi sibuk-sibuknya ini jangan dipikir itu selamanya, ada kok nanti saatnya untuk ini dan itu gitu. Ya semoga kebayar yang kalian udah lakukan. Tapi tidur itu penting, olahraga itu penting, makan juga penting. Sama minum air putih. Standar banget tapi itu penting loh. Makanya kita nyediain water fountain ya Pak ya. Betul. Ya thank you buat yang udah nyediain ya. Makasih ya. Karena penting banget. Gitu sih kira-kira. Sama
kadang hidup tuh sebenarnya nggak perlu obat, tapi orang bikin seperti harus makan semuanya obat. Gitu. Jadi kamu bisa kontrol kok apa yang kamu butuhin sebenarnya. Ada orang yang sehat hanya dengan makan biasa, minum air putih biasa, olahraga juga cuman secukupnya gitu, tidur gitu. Ada orang yang oke, saya sangat sibuk sehingga yang saya makan semuanya harus. Enggak, aku jadi julid. Sorry. Tapi ada yang kayak gitu dan ya masing-masing orang beda kebutuhannya, jadi sesuai kebutuhannya aja. Kembali lagi kayak sesuai kebutuhan dari teman-teman lah ya. Nggak ada yang kita juga tidak menggeneralisir, kita juga nggak bisa pukul rata bahwa semuanya, karena di awal juga dibilang kita ada algoritma sendiri, kebutuhan dari teman-teman berbeda juga ya sendiri, kebutuhan dari Pak Edo, aku ataupun Aca juga kita berbeda. Cara healing kita berbeda, olahraga dan kebutuhan badan kita pun berbeda. Jadi ya lebih banyak sabar, jaga pola tidur, dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin lah istirahat. Waktu istirahat. Jadi udah istirahat diambil sama praktek, pas mau istirahat malah scrolling TikTok 2 jam. Nah, itu kan menyiksa diri ya, Pak. Iya. Jadi kapan istirahatnya? Betul. Iya. Ya gitu deh. Dengerin badannya. Sama kalau mau susah belajar bersyukur ya teman-teman. Lagi susah belajar bersyukur. Iya. Banyak-banyak bersyukur. Itu susah banget. Jadi aku ngomongnya sambil ketawa karena aku juga nggak tahu bisa apa enggak. Tapi itu jalannya, men. Gitulah kira-kira. Udah nih. Jadi gitu. Oke, jadi kita udah berada di penghujung acara nih. Terima kasih banget buat Pak Edo. Thank you kalian berdua dan teman-teman yang ada di belakang. Insight-nya Iya, karena ini menjadi hal yang di luar ini ya, sebenarnya di luar kapasitas kita ya. Tapi ini kan menjadi hal yang nggak bisa kita abaikan begitu aja ya Pak ya. Apalagi dengan kemarakan dan kemudahan informasi yang terjadi mungkin dari beberapa teman kita ataupun dari sekitar kita yang mungkin mengalami. Jadi semoga podcast kali ini obrolan kita serius banget, berat banget, harus diperhatiin karena ini akan menjadi berguna bagi teman-teman semua untuk kedepannya. Gak hanya dalam lingkungan kampus atau nanti dalam bukan next life sosialnya juga. Iya. Nanti ketika kalian memang terjun banget ke masyarakat, ini juga bakalan terpakai dan ya kita bakal menemukan banyak-banyak jenis-jenis ya mungkin ya, banyak-banyak orang dengan berbagai isu-isu mental mereka, dengan berbagai ketidaknyamanan mereka mungkin ya. Lebih enaknya ya. Karakteristik merekanya masing-masing. Betul, ada yang nyaman berisik, ada yang nyaman hening. Itu kan kita nggak tahu. Jadi memang kontrolnya ada di diri kita. Dan kita harus menjaga apa yang masuk ke diri kita dan apa yang keluar dari diri kita. Nambahin dong. Boleh Pak. Oke. Ini deh apa ya? Tadi kan ada orang yang tipenya seneng berisik, ada yang seneng diem. Ada orang yang butuh keberisikan itu dan ada orang yang butuh diem. Jangan lupa di samping kita punya kebutuhan, kita juga dalam kaitannya dengan interaksi sama orang tuh ada dampak loh kitanya gitu. Jadi kita juga harus tahu apakah kita diem dan berisik gitu. Maksudnya apakah kita si diem atau si berisik. Terus si orang-orang yang kita temenin, laluin itu udah sampai keganggu nggak gitu. Kalau sampai keganggu salah juga berarti. Kita yang menyesuaikan. Iya. Jadi jangan karena aku orangnya berisik banget nih, sedangkan sebelah kita kayak aduh gitu nggak bisa berisik. Cuma kita kayak bodo amat, yang penting aku orangnya berisik gitu. Kita ngeluarin diri kita sendiri. Iya, karena si berisik itu one day mungkin bisa berguna ya. Iya. Iya. Bener, aku nggak ini kok walaupun mukanya gitu tapi kayak ya banyak loh profesi yang butuh si keberisikan itu gitu. Iya. Jadi ya lebih mengamati dan lebih tahu batasannya mungkin ya. Kita menghargai dengan interaksi sosial, kita menghargai orang lain mungkin secukupnya aja kembali. Oke. Iya. Mungkin sekian ya. Kita udah di penghujung acara juga. Obrolan yang kita bahas tadi benar-benar insightful banget buat kita, buat creative people juga mungkin ya. Ini benar-benar makasih buat yang udah nonton kali ya.
Ini benar pembahasan yang sebenarnya berat banget, tapi benar-benar kita terbantu banget dengan jawaban dan arahan yang diberikan oleh Pak Edo. Semoga podcast kali ini benar-benar bisa jadi informasi baru untuk creative people yang lagi nonton dan lagi dengerin kita di sini. Dan boleh bagi creative people mungkin yang ingin bertanya seputar terkait pembahasan kali ini bisa ditaruh di kolom komentar YouTube aja. Nanti dari tim kita akan menanyakan langsung, baik mungkin nanti ke Pak Edo ataupun ke BK dari kampus, dan kita akan mencoba jawab. Mungkin jawabannya nggak akan kita bikin episode sendiri ya, mungkin bisa kita share di Instagram atau yang lain-lain. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk menonton episode-episode sebelumnya dan juga episode kali ini langsung aja mampir di YouTube-nya Creative People. Terima kasih dan dadah. Thank you.